kemudian alat bukti surat dan petunjuk, maka terhadap terduga pelaku AS telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sejak kemarin tanggal 17 Desember 2025, anggota Polsek Krucil, Probolinggo, Jawa Timur, Bribka AS kini resmi jadi tersangka pembunuhan terhadap adik iparnya FAN. Sebelumnya jasad FAN ditemukan oleh warga di sungai yang berada di Jalan Raya Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 16 Desember lalu. Pelaku dan korban disebut memiliki hubungan yang buruk sejak lama. Adapun saat jasad korban pertama kali ditemukan, Bribka AS sempat diminta ayah mertuanya untuk mengurus jenazah di rumah sakit. Selengkapnya mengenai penetapan tersangka ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Selamat siang, Luhur. Bisa dilaporkan apa pertimbangan polisi menetapkan Bribka AS jadi tersangka kasus pembunuhan adik iparnya ini? Oke, baik Siska. Jadi pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang dilakukan oleh pihak penyidik gabungan dari Ditreskrim Polda Jawa Timur dan juga dari bidang Propam Polda Jawa Timur berhasil menetapkan status hukum terhadap Bribka AS sebagai tersangka pada tanggal 17 Desember kemarin. Jadi penetapan status hukum terbaru terhadap Bribka AS ini memang didasarkan serangkaian tahapan penyelidikan dan penyidikan terhadap Bribka AS ini yang ternyata pihak penyidik menemukan beberapa alat bukti yang merujuk pada tindak pidana yang dilakukan oleh Bribka AS ini, yakni ditemukan kendaraan dari Bribka AS, kemudian ada 2 ponsel milik korban yang juga sudah dilakukan serangkaian penelitian digital forensik, kemudian ditemukan juga kesaksian kemudian kesaksian dari 6 orang saksi yang kemarin berhasil diperiksa meliputi beberapa anggota keluarga dan juga pihak atau orang-orang yang kemarin menemukan jenazah dari korban, termasuk juga kesaksian dari Bribka AS itu sendiri, sehingga penetapan tersangka itu memang sudah disematkan oleh pihak penyidik kepada Bribka AS pada 2 hari setelah mekanisme penyelidikan dan penyidikan tersebut berlangsung. Begitu Siska. Baik, dalam kasus ini apakah Bribka AS beraksi seorang diri atau ada pelaku lain yang juga ikut membantu aksi dari Bribka AS membunuh FAN? Luhur. Berdasarkan informasi yang kami himpun, memang kemarin juga sempat disebutkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abrahampas, bahwasanya memang tindak pidana yang dilakukan oleh Bribka AS ini tidak dilakukan seorang diri. Artinya memang ada pihak lain yang diduga kuat turut terlibat dalam aksi tindak pidana yang dilakukan oleh Bribka AS itu sendiri. Dan sosok tersebut memang sejak hari kejadian dilakukan pengejaran oleh pihak penyidik yang dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh anggota tim Jatantras Ditreskrim Polda Jawa Timur yang dikomandoi langsung oleh Kasubdit 3 Jatantras Polda Jawa Timur, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Arbaridi Jumbur. Dan informasi yang kami himpun pagi hari tadi, dini hari tadi sekitar subuh pada hari Jumat, informasinya pelaku kedua yang diduga kuat terlibat dalam aksi tindak pidana bersama Bribka AS ini berhasil ditangkap oleh tim Jatantras Polda Jawa Timur di salah satu wilayah atau di salah satu kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Jadi memang setelah penemuan mayat sejak hari Selasa itu, pihak penyidik gabungan dari Satreskrim Polres Pasuruan dan tim Jatantras Polda Jawa Timur melakukan serangkaian penyidikan hingga akhirnya berhasil menangkap Bribka AS, kemudian melakukan identifikasi pengembangan kasus tersebut dan merujuk adanya pelaku lain, dan pelaku tersebut dilakukan pengejaran selama hampir 5 hari atau 4 hari dan akhirnya berhasil ditangkap pada hari ini, pagi hari tadi, dini hari tadi, hari Jumat. Pelaku yang belum disebutkan inisialnya dan perannya ini berhasil diamankan atau ditangkap oleh tim Jatantras Polda Jawa Timur. Dan informasi yang kami himpun, yang kami konfirmasi juga pada Ajun Komisaris Besar Polisi Arbaridi Jumbur, pelaku ini masih menjalani serangkaian interogasi awal di salah satu daerah di Kabupaten Pamekasan. Informasinya setelah interogasi awal nanti rampung dan juga serangkaian olah TKP awal nanti dinyatakan rampung, nanti pelaku akan dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani proses penyidikan lanjutan
untuk lebih lengkapnya, dan akan dilakukan pencocokan terhadap berbagai macam hasil kesaksian atau keterangan dari Bribka AS, sehingga nanti konstruksi hukum, kemudian termasuk juga mencangkut mengenai kronologi, motif dan lain sebagainya nanti akan bisa diketahui secara lengkap. Dan hingga kini proses interogasi terhadap pelaku yang kedua ini masih terus berlangsung dilakukan oleh tim Jataras Polda Jawa Timur di tempat Kabupaten Pamekasan di Madura, Jawa Timur. Begitu, Siska. Baik, saat ini polisi belum mengungkap secara resmi motif pembunuhan. Apakah ada informasi terkait dengan hal ini mungkin dari pihak keluarga soal dugaan-dugaan motif pembunuhan begitu, Luhur? Oke, mengenai motif, kemudian kronologi awal dan alat bukti yang bersangkutan dengan aksi tindak pidana yang terjadi, yang dialami oleh korban ini, termasuk juga hasil otopsi pihak Polda Jawa Timur menjanjikan akan melansir segala bentuk informasi tersebut secara lebih lengkap nantinya ketika serangkaian penyelidikan dan penyidikan benar-benar sudah dinyatakan rampung. Dan hingga saat ini memang Bribka AS yang dilakukan penetapan sebagai tersangka awal memang sudah menjalani penahanan. Saat ini sudah ditahan di gedung tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti di Mapolda Jawa Timur. Namun Tribun Jatim sempat mewawancarai pihak keluarga dari korban, Ramlan terutama, yakni ayahanda korban, yang ternyata memang diduga kuat ada unsur motif sakit hati dan keinginan untuk menguasai harta korban, karena memang korban ini adalah anak sulung dari Ramlan, anak bungsu dari Ramlan, dari 3 bersaudara. Dan peran di dalam keluarga ini, korban memiliki peran memang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dari keluarga besar ini. Dan diduga kuat memang ada keinginan dari pelaku atau para tersangka ini untuk menguasai harta benda dari korban. Kemudian untuk Ramlan sendiri mengaku memang sempat berkomunikasi dengan anaknya itu atau korban ini 3 hari sebelum hari kejadian atau hari di mana pihak keluarga besar dikabarkan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Pasuruan. Dan saat itu ketika mendapat kabar mengejutkan tersebut, sebenarnya Bribka AS masih berada di dalam rumah dari ayahanda korban, dan kemudian memerintahkan Bribka AS itu sendiri yang belum diketahui, yang ternyata memang belakang diketahui sebagai tersangka itu, untuk datang ke RS Bayangkara yang ada di Pasuruan, ditemani oleh 2 orang sopir dari keluarga besar tersebut. Dan di saat itu ketika di RS Bayangkara tersebut, serangkaian penyelidikan awal juga dilakukan oleh penyidik gabungan, ternyata langsung melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap Bribka AS yang saat itu berada di lokasi tersebut. Dan kami kemarin sempat menanyakan mengenai konstruksi hukum secara pasti terhadap penetapan status tersangka terhadap Bribka AS itu sendiri, yang ternyata memang belum dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur mengenai apakah memang Bribka AS ini terlibat secara langsung atas dugaan pembunuhan berencana atau terlibat dalam konstruksi hukum dugaan penganiayaan terhadap korban yang berujung meninggal dunia, atau ada konstruksi hukum yang lain sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Begitu, Siska. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda terkait dengan kasus pembunuhan oleh oknum polisi ini. Terima kasih atas laporannya, jurnalis Tribun Jatim Luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Rekan-rekan sekalian, hasil perkembangan penyelidikan sejauh ini, penyidik dari Ditreskrim Polda Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan juga telah menemukan 2 buah HP milik korban. Karena telah terpenuhi alat bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup, yaitu diantaranya keterangan saksi, kemudian alat bukti surat dan petunjuk, maka terhadap terduga pelaku AS telah ditingkatkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan sejak kemarin tanggal 17 Desember 2025, tersangka AS telah dilakukan penahanan di rutan Polda Jawa Timur.
Sedangkan sejauh ini untuk penyidik juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Mungkin itu kawan-kawan. Dan untuk barang bukti yang mengarah ke tersangka ini apa aja sih? Barang bukti yang sudah didapat dari pihak. Baik, karena ini masih berproses, maka tentunya ada beberapa alat bukti yang dilakukan penyitaan. Di antaranya tentu sarana yang digunakan oleh para terduga pelaku, yaitu kendaraan ya, milik tersangka, kemudian ada handphone milik korban maupun pakaian yang digunakan baik korban maupun tersangka. Ya, itu Ada rekaman CCTV ini mungkin yang bisa ada petunjuk. sejauh ini karena masih berproses, ya, proses penyidikan sedang berjalan, maka kami akan melakukan update perkembangan terkait pelaku lainnya yang masih dalam pengerjaan maupun barang bukti lain yang telah dilakukan penyitaan. Soal proses hukumnya nanti pidana dulu atau kode etik dulu karena kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan kenakan pidana maupun kode etik. Gitu. Untuk Oke. sidangnya kapan dan etiknya? Dan? Otopsi daripada hasil otopsi belum, masih berproses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.